Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuriddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman da'imaini bidawamil mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat ini? Belum ngantuk ya? Luar biasa tadi. Saya baru tahu malam ini ada hujan duit ya. Kenyataan ini memang ya. Hujan duit. Karena apa? Karena menghatamkan Al-Quran. Di dunia saja dibuktikan, digembirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di akhirat. Hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, wabil khusus yang saya hormati dan saya taati, keluarga besar Al-Mahfurlah Kiai Haji Ahmad Ma'ani Rusdi, dan yang saya hormati putra-putra beliau, wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Hamdi, dan juga yang saya hormati dan semua saudara-saudaranya beliau, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada keluarga beliau. Mudah-mudahan ulama-ulama atau keturunan daripada Abuya Ahmad Ma'ani Rusdi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya dapat dibimbing terus menerus dan ilmunya bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Dan yang saya hormati Bapak Sekda Pandeglang, mohon maaf saya belum tahu namanya Pak, tapi saya hormat kepada antum. Mudah-mudahan diangkat derajat antum Pak, dijadikan bupati. Amin ya rabbal. Orang itu kan harus meningkat ya. Kalau tetap saja namanya seri itu ya, tetap saja semua manusia ini punya keinginan untuk meningkat. Meningkat apa? Maju atau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Dan yang saya hormati juga Ketua DPRD Pandeglang ya Kiai, Masya Allah beliau juga datang. Kalau sudah kumpul ulama sama umaro ini luar biasa ya, apalagi memperingati manusia yang mulia, manusia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan ulama dan umarok pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Dan yang saya hormati Ketua NU Pandeglang ya, dan semuanya hadirin hadirat kaum muslimin
dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada malam hari ini kita berkumpul bersama merayakan Maulidin Nabi. Tadi sudah dibicarakan panjang lebar oleh kiai kita Profesor Dr. Agil Siroj, lalu disambung lagi oleh Bapak Sekda yang luar biasa. Semua nasihat-nasihat dari semuanya tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menjadi oleh-oleh kita nanti setelah bubarnya majelis ini. Tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana mudah-mudahan dengan gembiranya kita, berkumpulnya kita dalam peringatan Maulidin Nabi, insya Allah semuanya akan mendapatkan haud telaga susu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya Rabbal. Dan juga peringatan haul yang ke-11 daripada Kiai Haid Al-Mahfurlah Abu Yama Amir Rusdi. Mudah-mudahan di dalam alam barzahnya Allah angkat derajatnya, taraki naik terus karena berjumpa dengan aulia-aulia Allah dan juga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Hadirin, tadi sudah diterangkan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh kiai kita. Saya mau bercerita saja, boleh ya? Cerita tapi yang mundur. Ini bukan cerita maju. Kalau bapak tadi kan kepingin maju, saya ceritanya mundur pak. Ya, supaya kita ini tahu siapa, kenapa kita bergembira memperingati Maulidin Nabi. Ada apa? Kenapa kita bergembira? Perlu diketahui hadirin, saya mengambil dari kitab Khasaisul Ummah lil Muhammadiyah karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu anhu wa ardhah. Diceritakan sebelum Rasulullah lahir ini, syariat yang digunakan, yang dipakai sebelum Nabi Muhammad lahir sangatnya rumit dan tidak mudah hadirin. Di zaman Bani Israel itu diterangkan di situ, apabila seseorang punya niat tidak baik, maka sudah dicatat sebagai dosa. Niat saja, maksudnya niat itu saya ingin, mohon maaf, minum homer, padahal tidak saya minum homer, cuma niat saja sudah ditulis dosa. Tapi setelah Rasulullah lahir, kalau kita niat maksiat lalu kita bertobat, gak dicatat niat itu pak, ditunggu tobatnya. Apabila tobat maka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat apa? Berkat kelahirannya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang lebih sadis lagi untuk kaum wanita. Ya, kalau kaum wanita dulu ini, kalau menstruasi, mohon maaf bu ya, kalau anda punya istri, punya anak perempuan yang sudah balik, ketika menstruasi tidak boleh duduk atau berkumpul serumah. Makan saja satu meja tidak boleh. Loh, ini syariatnya Bani Israel. Ya, duduk saja tidak boleh, apalagi makan, apalagi mohon maaf sampai tidur berdua dengan suaminya tidak boleh. Maka kalau sudah perempuan ini menstruasi, mereka harus keluar dari rumah. Istilah sekarang ini diisolasi pak. Ya, untuk beberapa hari sampai suci baru bisa kumpul lagi. Nah kalau kita menjalankan syariat Rasul, gak apa-apa. Ya, istri kita menstruasi, boleh kita kumpul di rumah, makan bareng, satu mobil,
Ya, tidur bareng asal tidak melakukan hubungan suami istri tidak dilarang oleh Rasul Muhammad SAW. Maka bersyukur bagi kaum wanita, setelah Rasulullah lahir, syariat-syariat itu dihilangkan, diganti dengan syariat yang mudah. Maka saya tidak heran, dan kita mungkin tidak heran kenapa kita bergembira. Kita bergembira karena syariatnya Rasul ini dibawa dengan penuh kemudahan. Ada lagi, ketika kain atau kita terkena najis, ini hukumnya dulu. Kalau kain sarung saya ini kena percikan najis atau percikan kencing, bukan saja dicuci, tapi harus digunting, dipotong. Nah, kalau najis di sini dipotong di sini, Pak. Di sini dipotong di sini. Nah, kalau sarungnya cuma satu bisa telanjang, ya. Dan itu syariat mereka. Tetapi ketika Rasul Muhammad SAW lahir, hilang semua syariat itu. Mundur lagi, Pak. Ya, mundur lagi. Ceritanya mundur lagi. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Bani Israel ini baru saja ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejarannya Fir'aun. Waktu itu Nabi Musa ditantang 70 penyihir menghadapi Nabi Musa yang seorang saja. Maka 70 penyihir tadi melemparkan tali, melemparkan tongkatnya, dan mereka tali dan tongkat ini menjadi ular semua. Maka Nabi Musa juga membawa tongkat dan diperintahkan oleh Allah untuk melempar tongkatnya, dan tongkat Nabi Musa tadi menjadi ular yang besar, maka dimakan semuanya ular-ular yang kecil itu. Maka para penyihir itu mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Mendengar itu Fir'aun marah dan menghukum mereka akan menyalib mereka di kayu, dan akan memotong tangannya dan kakinya dengan cara silang. Maksudnya kalau tangan kanannya dipotong, kaki kirinya yang dipotong. Kalau tangan kirinya yang dipotong, kaki kanannya yang dipotong. Maka suatu saat ketika mereka sudah di tepi laut, sudah diselamatkan dan Allah menenggelamkan Fir'aun, maka Nabi Musa bergegas meninggalkan sungai tadi, berkumpul dengan umatnya. Lalu suatu saat Nabi Musa meninggalkan orang-orang kaumnya tadi untuk berjalan menerima wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepeninggal Nabi Musa ini ada yang bernama Samiri. Samiri ini, Pak, umatnya Nabi Musa, cuma provokator. Sekarang kan banyak provokator ini ya. Jadi Samiri ini membuat patung sapi dari emas. Membuat patung sapi dari emas. Lalu karena dia mengikuti Nabi Musa, setiap wahyu yang diterima oleh Musa melalui malaikat Jibril ditunggu malaikat Jibril tadi. Kalau sudah pergi, langkahnya, bekas langkahnya Jibril tadi diambil, dimasukkan ke sapi yang kecil dari emas tadi, sehingga sapi ini bisa bicara. Maka Samir mengatakan ini adalah Tuhannya Musa dan Harun. Kenapa? Karena bisa bicara. Maka ketika Nabi Musa datang melihat murtad semua ini, umatnya murtad, maka marah kepada saudaranya Harun sambil menjambak jenggot dan rambutnya. Wahai Harun, kenapa engkau membuat umatku jadi murtad? Maka jawab Nabi Harun, jangan kamu jambak rambut dan jenggotku, wahai anak ibuku. Ini intonasi bahasanya lembut ini. Ya, bahasa ini harus diatur, Pak. Ya, sekarang ini jangan kasar-kasar, apalagi untuk dakwah. Yang enak, yang lembut. Kalau orang dulu itu dakwanya lembut, tidak kasar, Pak. Ya, tidak ada provokasi, ya.
Kalau provokasi, pulang dari sini panas semua Pak ya. Sudah hawanya panas ya. Tapi intonasi Nabi Harun ini meredakan amarah Nabi Musa. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa bahwa yang murtad tadi kalau tobat diceritakan di dalam surat Al-Baqarah, wa tubu ila bari'ikum waqtulu anfusakum, bertobatlah kepada Tuhan penciptamu, waqtulu anfusakum, kalau kamu tobat bunuhlah dirimu, baru tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Murtad saja hukumnya kalau tobat harus dibunuh. Dibunuh kemana? Bukan di hadapan Nabi Musa, tetapi dibunuh di hadapan orang yang tidak ikut murtad. Jadi cari siapa yang tidak ikut murtad tadi, maka wajib hukumnya untuk bunuh diri. Maka setelah bunuh diri baru diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau kita kan tidak, naudzubillah, seandainya ada salah seorang mukmin murtad, maka cukup bersahadat dan menggodoi yang kemarin dia tinggalkan. Mudah sekali. Tetapi ketika Rasul Muhammad SAW lahir, semuanya terhapus. Maju sedikit Pak ya. Di zaman jahiliyah itu hukumnya seorang ibu ya mempunyai anak perempuan harus dibunuh. Harus dibunuh. Maka kalau ada orang hamil waktu itu ditunggu. Ini hamilnya laki-laki atau perempuan. Maka mereka kalau anaknya perempuan langsung dari rahim nanti diambil, dikuburkan langsung. Ada yang tidak kuat waktu itu Pak, ya, nggak tahan, nggak tega dengan bayi, maka ditunggu sampai umur 6 tahun. Nah kalau sudah umur 6 tahun, ini si anak perempuan tadi dipakai seperti lebaran. Maka orang tua laki-laki tadi keluar dari rumahnya menggali kuburan dulu. Maka ketika sudah didandani anak tadi, diajak jalan-jalan, lalu ketika sudah sampai di lubang kuburan tadi, si anak tadi suruh melihat, wahai anak putriku, lihatlah di dalam ada apa. Maka ketika melihat, maka ditendang langsung, dikubur hidup-hidup. Dan yang pernah melakukan ini termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu. Karena apa? Waktu itu Umar belum masuk Islam, belum mengikuti syariat Rasul SAW. Maka di dalam ayat Quran, idza mau'udati su'ilat, nanti akan ditanya, kenapa anak perempuannya tidak dosa tadi dibunuh? Ditanya nanti, dosa apa perempuan-perempuan ini sehingga dibunuh? Karena apa? Karena adat orang-orang jahiliyah ini, kalau punya anak perempuan merasa terhina, Bu. Diceritakan di dalam ahli sejarah, siapa yang pertama membunuh anak perempuan ini? Ada yang bernama Amir bin Qais At-Tamimi. Kenal Bu ya? Amir bin Qais At-Tamimi. Kalau At-Tamimi ingat penyanyi Hamdan ATT dulu Bu. Iya, mungkin masih saudaranya mungkin. Ini Amr bin Qais At-Tamimi ini punya anak perempuan. Suatu saat dia punya musuh. Musuhnya tadi menculik anak perempuannya tadi. Maka ketika diculik, disembunyikan, Amir bin Qais tadi berupaya mengambil anaknya tadi. Maka ketika ketemu dengan anaknya tadi, maka Amir bin Qais mengatakan, wahai anakku, ayo kembali kepada bapakmu. Subhanallah, putrinya tadi ini Pak jatuh cinta sama penculiknya Pak. Jatuh cinta dan tidak mau meninggalkan penculiknya, malah senang dengan penculiknya, nggak mau pulang ikut bapaknya. Maka Amir bin Qais bersumpah, kalau saya punya anak perempuan lagi, maka akan saya bunuh. Maka itu diikuti oleh orang-orang jahiliyah sampai sebelum Rasulullah lahir.
Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, ini sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan kita ini bukan manusia saja, Pak. Kalau bicara gembira, ketika lahirnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diceritakan di dalam bait ketiga Mahallul Qiyam. Ya, bagaimana fenomena ketika Nabi mau dilahirkan. Dikatakan di dalam syairnya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, wahtazanil ardu toroban wasdibsyarah wasdadul kursi wabtalatis samawati anhara wadajjatil malaikati tahlilan wa tamjidan wastighfar. Ketika Rasulullah lahir di bumi ini arsy-Nya Allah goncang, Pak. Bergoncang saking gembiranya, sukacitanya. Ini arsy saja senang. Dan kursinya Allah ini tambah wibawa dan tenang sekali. Dan ketika itu wamtalatis samawati anwar, dan langit ini, Pak, berjuta-juta cahaya karena senang dengan kelahirannya Rasul Muhammad SAW. Dan gemuruh para malaikat, watajadil malaikatu, dan mereka malaikat bergemuruh, tahlilan, mereka mengatakan la ilaha illallah, watamjidan, dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fenomena alam. Alam saja bergembira, apalagi kita yang mengaku mencintai Rasul Muhammad SAW dan yang sering memperingati Maulid, maka pasti di hati kita ada cinta dengan Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita ditulis malam ini sebagai pecinta Rasul SAW dan dijadikan kita orang yang dicintai juga oleh Rasul Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Siapa lagi yang senang? Binatang ini senang, Pak. Ya, tadi fenomena alam senang, binatang juga senang. Diceritakan di dalam Simtud Durar, Sayyidina Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'liyatan bi kamalil bias bisar. Dan setiap ternak, ya, ternaknya orang Quraisy ini, Pak, mereka dengan fasih bisa bicara. Karena apa? Bergembira, menyampaikan kabar gembira kepada teman-temannya. Semuanya senang. Bahkan di Syarah Ainiyah ditegaskan lagi, binatang tadi itu, Pak, bisa menyebut Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Binatang saja senang dengan lahirnya Rasul Muhammad SAW. Binatang yang tidak punya otak, Pak, tidak punya pikiran, punya otak. Nah, kita yang punya pikiran, dijadikan manusia yang mulia, masa kita kalah dengan binatang? Mudah-mudahan kita tambah cinta kepada Rasul Muhammad SAW. Kembali tadi, karena waktu itu sebelum Rasul lahir ini, kalau perempuan dibunuh, maka waktu itu tahun gajah Rasulullah dilahirkan, di tahun itu tidak ada orang hamil yang mengeluarkan anak perempuan. Waktu zaman Rasul lahir, semuanya di jazirah waktu itu yang lahir semuanya laki-laki. Kenapa? Karena mereka dapat berkah daripada Rasul Muhammad SAW. Jadi tidak ada waktu itu bayi perempuan dilahirkan semuanya laki-laki semuanya. Agar kenapa? Kalau perempuan pasti dibunuh, ada pembunuhan lagi. Padahal waktu Rasul lahir ini, Pak,
api yang 1000 tahun yang disembah kaum Majusi ini padam. Ini karena apa? Karena keagungan Allah, karena dengan kemuliaannya kelahiran manusia yang penuh dengan kemuliaan, kedahsyatan yang diabadikan oleh Allah di dalam kelahirannya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bahkan waktu itu saking terangnya, antara jam 3 atau setengah 4 ya, tadi kan pagi, malam yang terang, diterangkan di situ karena cahayanya luar biasa sampai memancar kesam. Jadi seakan-akan waktu itu saja itu matahari kayak jam 9 pagi itu Pak, terang benderang sampai sinarnya tembus sampai di Sam sana. Itu isyarat bahwa nanti Rasulullah akan berdakwah di negara Sam. Maka pendeta-pendeta Yahudi ini Pak kaget. Wah, ini benar. Berarti malam ini adalah tanda kelahiran Nabi akhir zaman menurut kitab yang dibaca. Maka mereka para pendeta dari keliling masuk ke rumah orang yang hamil. Ternyata pendeta ini tidak ditemukan anak-anak yang lahir dari Yahudi. Mereka mengharapkan Pak, Nabi yang lahir ini bukan turunan Arab. Mereka mengharapkan orang Yahudi menjadi nabi yang terakhir. Maka ketika mereka tidak mendapati, maka mereka mengatakan celakalah kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cerita mundur-mundur saja. Sebelum lahir ini, ammun Nabi yang sudah diabadikan di dalam Al-Quran, Abi Lahab. Abi Lahab ini kakaknya ayahnya Rasul Muhammad SAW. Dia menunggu kelahiran keponakannya tadi. Maka dia mengharapkan keponakannya yang tadi lahir bukan perempuan, tetapi lelaki. Maka setelah Suwaibah yang membantu kelahirannya Aminah menuju ke rumah Abu Lahab, karena Suwaibah ini budak daripada Abu Lahab, maka mengabaikan absir, bergembiralah wahai Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir dalam keadaan ganteng, mulia, dan dia seorang laki-laki. Maka saking senangnya Abu Lahab, ya, Suwaibah jadi budak tadi Pak dibebaskan. Senangnya Abu Lahab bukan karena kecintaan kepada Nabi Muhammad. Senangnya karena apa? Karena senang dapat ponakan. Bukan seorang muslim senang dengan nabinya, bukan. Hatinya senang karena punya keponakan. Abu Lahab yang begitu itu setelah kejadian senang saja. Kalau dia tahu yang lahir ini akan jadi musuhnya, pasti dibunuh oleh Abu Lahab. Karena cintanya bukan cinta kepada Nabi, dia cinta gembira dengan kelahiran putra adiknya atau keponakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum ketika Abu Lahab meninggal, dibawakan cerita hadis yang sahih dari Imam Muslim yang dibawa oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasul. Sayyidina Abbas ini saudaranya Abdullah. Abdullah ini siapa? Abahnya Nabi Muhammad SAW. Ini Abdullah bin Abbas ini dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Abu Lahab. Maka ketika bertemu dia tanya, "Wahai pamanku, bagaimana keadaanmu?" Maka dijawab oleh Abu Lahab bahwa Allah Tuhan telah menghukum saya. Tetapi ketika hari Senin saya tidak diadab, dapat jedah dari Allah. Karena apa? Karena gembira saja aja Pak. Gembira sebagai senang dengan keponakan yang lahir, bukan senang dengan kelahiran Nabi Muhammad.
Maka Allah memerintahkan kepada saya supaya memasukkan jempol tadi ketika hari Senin, lalu saya isap, keluar air dan membuat saya lega. Jadi setiap hari Senin Abu Lahab ini libur, tidak disiksa. Ya, istilahnya orang penjara itu hari ini misalkan 17 Agustus mereka libur. Sudahlah santai, atau Lebaran santai aja. Diberikan minum melalui jempolnya, menghisap daripada air daripada surga. Dan kita ketahui bahwa neraka Jahim ini isinya airnya air nanah, ya, air nanah, air dan barang yang menjijikkan semuanya. Tetapi ketika hari Senin Abu Lahab ini diberikan kemudahan, diberikan jeda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak disiksa, bahkan diberi air minum melalui jempolnya. Maka ada penyair tadi, Profesor Dr. Said Agil Sirot ini hebat, luar biasa Pak, daya ingatnya luar biasa, syair-syairnya luar biasa. Mudah-mudahan beliau jadi ketua PBNU lagi ya. Karena saya sendiri ini memandang ya belum ada sekelas beliau. Ya, mudah-mudahan kalau untuk kemanfaatan, mudah-mudahan Allah berikan dia menjadi ketua PBNU untuk yang 3 kali. Amin ya Rabbal. Penyair mengatakan, idza kana hadza kafir ja'a dhammu bitabbat yadahu. Ketika orang kafir ini sudah dicap oleh Allah, sudah distempel, bitabbat yadahu, celaka, wa fil jahimu muhalladah, dan masuk neraka jahim yang nanti sampai hari kiamat. Ata annahu fil yaumil isnaini yuhaffafu anhu lil syururi bi ahmadi. Dan setiap datang hari Senin, ini orang yang tadi dicap tadi diberi kemudahan oleh Allah lisyurur bi Ahmad, karena gembira dengan kelahiran Ahmad, Muhammad Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penyair tadi bertanya, fama dhannuka, bagaimana pendapatmu bi abdil ladzi tulil umri bi ahmada surura wa mata mauhidan. Bagaimana pendapatmu seandainya seseorang abdi yang selama hidupnya cinta karena Rasul Muhammad SAW dia utus sebagai nabi dan mati dalam keadaan beriman? Istilahnya begini, saya ringankan saja, saya ringkas saja. Kalau Abu Lahab itu, kata penyair, dapat keringanan dalam hukumannya di neraka karena senang saja, bukan senang karena dia ponakannya nanti akan jadi nabi, senang karena dapat keponakan. Nah, bagaimana yang kita ini umatnya mulai kecil sampai besar senang dengan kelahirannya Rasul Muhammad SAW dan mati wa mata mauhidan, dan mati dalam keadaan tauhid, beriman kepada Allah. Diajak berpikir kita, Pak. Abu Lahab saja tidak disiksa, apalagi kita yang mulai sekarang ini yang senang dengan kelahirannya Rasul, yang setiap tahun kita peringati Nabi kita Muhammad SAW, terus kita mati dalam keadaan tauhid, pasti kita husnul khotimah. Mudah-mudahan kita mati berkumpul di surga dengan Nabi Muhammad SAW berkat kecintaan kita dengan Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat, masih terus ini? Sudah malam Pak. Iya, terus saya yang capek ya. Jadi hadirin, ini jadikan oleh-oleh, jadikan semangat, bergembira saja
itu luar biasa pahalanya. Apalagi mengikuti syariatnya Rasul Muhammad SAW. Apa syariatnya Rasul? Yang kita cari yaitu mengikuti sunnah Rasul Muhammad SAW. Apa? Banyak Pak sunnah tadi Pak. Ya, tadi sudah diterangkan bagaimana. Dan hukumnya kita memperingati Maulid ini dengan sejarah yang kita baca tadi. Yang masih mengatakan bid'ah ini keliru, keblinger ini ya. Tidak baca sejarah. Kembali tadi, semua alam ini, ya, di langit saja gemuruh, senang, binatang senang, istimewa sekali. Dan mereka masih ketinggalan Pak. Kemana kemarin ini ya? Mengatakan ini syirik, tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Dan ngapain Rasulullah ngaku? Ngikutin Pak, melakukan. Rasulullah sendiri bergembira. Kenapa? Waktu itu Rasulullah puasa pada hari Senin. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Kata Rasul SAW, hari Senin adalah hari kelahiranku. Maka aku bersyukur kepada Allah, maka aku berpuasa. Rasulullah saja senang dengan hari gembiranya. Nah yang kita, yang ingin jadi umatnya, ingin mendapatkan syafaat, kebablas kita Pak kalau nggak senang dan mengatakan bid'ah. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli sunnah yang benar, yang selalu mengikuti ittiba, mengikuti para ulama soleh, salafna soleh, yang selalu mengajarkan kita akidah yang benar, mengajak kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita termasuk orang yang selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, tambahan sedikit saja. Sunnahnya Rasul ini adalah mencontoh akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana akhlak ini benar, maka kita kembali kepada akhlaknya Rasul SAW. Kata Ali, wa ma min hulukin fil bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Bagaimana, apakah benar tingkah laku kita ini? Bagaimana barometer ukuran budi pekerti ini? Kembali merujuk kepada zainil wujud, akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah yang kita lakukan ini Pak, ya, menghormati orang tua kita. Ini akhlaknya Rasul. Anda punya ilmu banyak, tidak punya akhlak, maka tidak benar Pak. Al-husnu bi husnul khuluq. Kebaikan itu diukur dengan akhlak. Bagaimana? Kita lihat seseorang, wah ini orang baik, tetapi mulutnya selalu mencaci, mulutnya terus memprovokasi, mulutnya selalu kotor. Meskipun ibadah Pak, sholat 5 waktu di masjid ini percuma, jangan diikuti. Ya, setiap hari teriak, ngajak-ngajak berantem, jangan diikuti. Ikuti bagaimana dakwah Rasulullah, dakwahnya lembut, berakhlak yang mulia. Bahkan Sayyidina Abbas ini pernah ditanya, apa sih mahwal akhlak? Apa akhlak ini? Maka Sayyidina Abbas mengatakan, amrun hayyinun, perbuatan yang paling gampang. Loh, gampang sekali. Apa? Wajhun basusun wa kallamun layyinun. Wajah yang selalu berseri, jangan cemberut, tersenyum, dan berkata yang lemah lembut. Ya Bu ya, jangan cemberut Bu. Coba ketawa Bu, bisa? Senyum. Senyum. Masya Allah, tambah cantik kalau senyum Pak ya. Nanti meskipun suaminya nggak kasih belanja, senyum saja Bu. Pasti nanti dikasih belanja. Iya, bapak-bapak senyum Pak. Senyum. Mulai sekarang senyum, pulang senyum. Ya. Sampai di rumah masuk kamar senyum. Seminggu kita periksa ke dokter ini ya. Wa kallamun layyinun, bicara yang lemah lembut, jangan bentak, apalagi dengan orang tua.
Di Quran saja dilarang, wala taqul lahuma uffin wala tanharuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan Anda mengatakan saja tidak boleh dengan orang tua. Wala tanharuma, jangan membentak. Wa qul lahuma, dan berkatalah kepada kedua orang tua tersebut qaulan karima, berkata yang lemah lembut. Inilah akhlaknya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut juga kepada orang tua-tua yang masih hidup ini kita hormati, meskipun bukan orang tua kita. Ya, hormati, jangan Anda serampangan, kurang ajar dengan orang tua. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau Anda tidak bisa menghormati, bukan golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man lam yuwaqqir kibarana wa la yarham siharana. Bukan dari golonganku, golongan kami yang tidak bisa menghormati orang tua dan orang tua tidak menyayangi yang muda. Mau golongan siapa kita, Pak? Maka kalau ada orang tua, muliakan, Pak. Ya, muliakan. Mau orang tua, apalagi orang tua kita sendiri. Ya, tiap hari kita minta maaf, mohon ridhonya, karena ridhonya Allah tergantung kepada ridho orang tua. Duduk kita kepada orang tua, ya. Imam Ali Zainal Abidin itu, Pak, ya, selama hidupnya ibunya belum pernah lihat punggungnya, ini belum pernah. Ketika dia berhadapan dengan ibunya, dia merunduk, dan ketika meninggalkan ibunya, dia jalan mundur sampai tidak kelihatan ibunya. Maka selama hidupnya ibunya belum pernah melihat punggungnya Imam Ali Zainal Abidin. Ini akhlak. Dan ada contoh lagi, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika mau sholat, Pak, biasa Imam Ali itu sholat 5 waktu berjamaah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat keluar dari rumahnya. Ketika keluar, di depan ini ada orang tua berjalan. Orang tua tadi bukan orang Muslim, Yahudi, Pak. Orang Yahudi bukan orang yang beriman kepada Allah, bukan orang mukmin. Tetapi Imam Ali ketika berjalan tidak berani menyalip. Kenapa? Karena sungkan, hormat dengan orang tua. Sampai akhirnya Imam Ali mengatakan, aduh, pasti saya terlambat ini. Sudah tidak kuat Imam Ali waktu itu. Ketika di pertigaan baru mempercepat langkahnya, benar. Sampai di masjidnya Rasulullah, Imam Ali ketinggalan rakaat masbuk bersama Rasul Muhammad SAW. Ketika Rasulullah salam, melihat Imam Ali masbuk, heran. Ali bin Abi Thalib terlambat rakaat masbuk. Maka ketika Imam Ali selesai sholat, ditunggu oleh Rasulullah, ditanya, "Limadza ta'akhkharta salat ya Ali? Kenapa kamu terlambat sholat?" Kata Imam Ali, "Ya Rasulullah, sebetulnya saya tidak terlambat tadi." Diceritakan, berhubung ada orang tua Yahudi, saya nggak berani nyalip. Maka Rasulullah jawabannya apa? Tersenyum. Karena apa? Liutammima makarimul akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi nggak marah terhadap orang Yahudi pun. Jangan seenaknya, Pak. Orang tua kita hormati. Jangan mentang-mentang orang yang tidak beriman kepada Allah, berbeda agama, wah, kita caci, kita kurang ajar. Ini bukan akhlaknya Rasul Muhammad SAW. Sekarang banyak terjadi, Pak. Iya, mengolok-olok agama lain. Iya, ini keliru. Bukan ajaran Rasulullah. Tahu-tahu kita melempar rumahnya orang Cina, dosa Anda dilaknat oleh Rasulullah SAW. Bukan ajaran Nabi. Kalau mereka ini tidak mengganggu kita, selama mereka menghormati kita, maka wajib kita juga menghormati mereka. Maka inilah akhlak Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir ini bisa berakhlak yang mulia, mencontoh kepada Nabi besar Muhammad SAW. Agar apa? Agar pertemuan, momen, acara maulid seperti ini jadikan kita semangat untuk mengikuti sunnah Rasul Muhammad SAW, terutama dengan orang tua. Kepada siapapun kita ngomong yang lemah lembut, jangan bentak-bentakan, Pak. Iya, tidak selesai, Pak. Api ketemu api tidak bakal redam apinya, Pak. Api ketemu air, beres. Kalau Anda dengan istri Anda cekcok, ya, istri Anda marah, diamkan saja.
paling 5 menit capek diem Pak. Kalau Anda ikut marah, wah jadi setengah jam 1 jam nggak selesai bicara ini Pak. Gontok-gontokan. Iya. Anda mau pecah piring 1, dia pecah piring kedua. Ya. Nggak selesai. Tetapi kalau salah satu yang ngalah, diem, ya sudahlah. Paling nanti anggap saja radio ini Pak, kita anggap siaran radio selesai kan mati sendiri Pak. Iya, udah jamnya, waktunya selesai, capek, ya udah selesai. Ya Bu, kalau suaminya marah biarkan saja Bu. Iya, jangan dikunci pintunya, biarin aja. Iya, gak usah ikut marah Bu. Kalau marah tambah marah suaminya. Buka juga suami-suami, iya, bapak-bapak ini biarkan saja. Istri kita mau banting piring segala, biarin aja. Paling nanti kita beli lagi ya. Mau banting apa terserah. Yang penting Anda jangan marah. Kalau perlu senyumin saja. Iya. Wajhun basusun wa kallamun layyin huwa akhlaqul karimah. Lemah lembut, wajahnya jangan cemberut. Ya, Rasulullah tidak pernah cemberut Pak. Iya. Tidak pernah marah Rasulullah ini. Meskipun waktu itu ada perjanjian orang-orang kafir Quraisy waktu ditulis Muhammad Rasulullah, orang-orang Quraisy tadi musuhnya Rasul tidak mau. Ngapain ada Muhammad Rasulullah? Kalau kami mengakui Anda Nabi, untuk apa perjanjian ini? Maka mereka tidak mau tanda tangan, memberikan sampel tidak, karena ada tulisan Muhammad Rasulullah. Maka Rasulullah tidak marah. Tetapi Imam Ali marah. Ya Ali, biarkan saja. Ya Rasulullah, saya tidak mau. Biarkan saja Ali. Mana sih, karena Nabi kita ini Nabi ummi Pak, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Mana sih namanya Muhammad Rasulullah? Maka bahwa sahabi dihapus dengan air liurnya, Rasulullah diambil. Muhammad bin Abdillah. Selesai Pak, damai, adem. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita yang ngaku cinta, ngaku umatnya, kalau masih sering marah, jangan hidup di kota atau di kampung Pak. Kumpul dengan sana Pak, ya kebun binatang ya, dikit-dikit marah ya, kumpul dengan macan ya. Macan itu dikasih makan marah, gak dikasih makan tambah marah. Hadirin wal hadirat, saya kira itu mudah-mudahan peringatan-peringatan ini menjadi oleh-oleh kita. Ya, natijah menjadikan buah pada malam ini untuk bersemangat mencintai Rasulullah sekaligus mengikuti sunnah-sunnah Rasul Muhammad SAW. Dan insya Allah mudah-mudahan Al-Mahfurlah Kiai Haji Ma'ani Rusdi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni semua dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan diangkat derajatnya yang tinggi. Dan juga orang tua kita semuanya mudah-mudahan yang sudah meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita juga mudah-mudahan berkatnya majelis Rasulullah, berkatnya kita gembira dengan kelahirannya Rasul, diampuni semuanya oleh Rasul Muhammad SAW, disampaikan kepada Allah, maka kita dibersihkan daripada dosa. Maka keluar qad sayyiatikum hasanat, pergi kalian, berdiri kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan hajat kita semuanya, hajat dunia wal akhirah, diterima oleh Allah, digabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala macam penyakit di negeri ini atau di kampung kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut bencana balak semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah yang punya hutang, yang punya kesempitan rezeki, dilapangkan, diluaskan rezekinya oleh Allah, dibayar hutangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya cicilan, punya kreditan, mudah-mudahan cepat lunas. Waduh, banyak punya cicilan kayak ini ya. Insya Allah yakin bahwa peringatan ini membawa berkah. Peringatan Maulid Nabi, peringatan haul
ini membawa berkah kepada kita. Insya Allah semuanya tidak sia-sia, pulang semuanya gopul, semuanya berkah semuanya, dan insya Allah kita selalu sehat afiat, panjang umur, orang tua kita panjang umur, sehat afiat, sehingga kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan pesantren ini menjadikan pesantren yang manfaat terus menerus, berjalan sampai yaumul kiamah, diteruskan oleh turunan-turunan para ulama kita. Dan insya Allah ini akan mengeluarkan ulama-ulama yang akan menjadikan kebanggaan kita, banggaan di dunia, bagi negara, bangsa, dan terutama kepada orang tua kita. Semoga santri dan santriwati menjadi anak yang soleh wa solihah. Dan tak lupa yang tadi yang membaca khatmul Quran, mudah-mudahan bukan khatmul saja, mudah-mudahan bisa hafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, masuk surga bersama orang tua kita, bersama guru-guru kita, bersama kiai kita, berkumpul bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat minal fitani. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarruqana bihi tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la ma'na sakiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang saya bisa sampaikan, ada kesalahannya mohon maaf. Yang besar-besar saya beri taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.